Sin sih. Iya, Sansin itu emang Iya. nyebelin sih sebenarnya. Karena kita bisa lihat juga dengan adanya Mountain Shockwave-nya Mountain juga Shockernya, bisa membuka area harusnya. Tapi balik lagi semua kan situasional ya. betul. Semua tergantung kondisi, Pak. Apalagi Benar kalau banget. kamu di panah asmara gitu kan. Iya, namanya. karena biasanya yang lu punya line up yang bagus gitu, yang kuat, belum tentu itu membawa kemenangan. Semua balik lagi dari momentum, terus nanti gimana kekompakan mereka juga ketika fight tentunya. Tapi sejauh ini masih cukup aman di area mid lane. Coba untuk mengamankan Little Wanderer-nya aja sejauh ini. Masih kedua tim masih lumayan bermain agak defensif ya sepertinya. Mereka nggak ada yang terlalu agresif, masih coba clearin platform farm-nya aja, masih coba ngamanin Little Wanderer. Bahkan dari XP dan Godland-nya sendiri juga masih coba ya udah tuker farm aja sambil nyoba zoning masing-masing. Ya sekarang ini too early sih. Jadi menurut aku ini juga masih cukup sama rata. Benar Oke. banget. Dan di sini bisa kita lihat masih belum ada pergerakan ya dari kedua belah tim. Dan di sini Ice sudah mulai di zoning juga masih coba ngebantu sih dari sini. EVOS sudah mulai bermain lumayan sedikit lebih agresif dengan Rafaelanya, tapi masih agak kesulitan karena balik lagi mungkin Lunox dan Brody itu perlu beberapa item dulu di early game. Yes, memang seperti yang tadi udah Paddington bahas ya, memang Brody itu depends on item banget. Betul. Makanya kenapa dia juga kalau misalnya mau farming tuh butuh waktu yang kayak takes time banget, butuh waktu yang cukup lama ketimbang dari hero marksman lainnya kalau menurut aku ya. Betul, dan lagi juga dia tuh harus benar-benar kayak dijagain banget biar supaya dia free farming banget. Karena kan ya yang kita lihat kalau seorang Brody ataupun marksman lainnya yang di gold lane itu adalah garansi late game-nya untuk tiap tim. Betul sekali, tapi nampaknya bakal coba langsung aja dimajuin kali, tapi masih bisa di-secure. Turtle pertama, pergerakannya cukup rapi dari seorang Karamel kali ini. Lihat, itu tadi padahal tadi dibuka dari tim IDNS sendiri ya, tapi ternyata berhasil digangguin. Iya, dan diakuisisi. Betul, langsung dicolong begitu aja. Menurut aku ini udah satu pergerakan yang sangat baik untuk di early game ya bisa dibilang. Betul banget, walaupun tadi ada sedikit perpecahan ya di area Turtle, tapi tidak menumbangkan satu orang pun dari kedua tim. Betul, karena mereka lebih ke arah bermain safe terlebih dahulu. Yap. At least mereka udah dapetin objektifnya, tapi di sisi lain kita bakal lihat langsung aduh terkena dispersion dan juga rotation, harus berhati-hati. Memang agak sedikit sulit sih kalau misalnya penggunaan Loyi melawan tim yang hero-nya itu melee. Betul, itu benar-benar kayak lebih ke PR banget sih. PR ya, kalau misalnya lo masih yang long range gitu kan masih bisa apa ya menghindari rotationnya. Tapi kalau misalnya ketika lagi hero-hero yang lu masih maju gitu kayak Esmeralda, jadi memang perlu diperhatikan rotationnya karena bisa dempet-dempet malah jadi tubrukan nanti ya. Iya, nanti terkena yin-yang-nya, terus terkena dispersionnya, selesai. Tapi kita Betul. lihat di sini dari Mute, oh my god, yang langsung dikikis, masih bisa selamat. Wow. Yes. Masih terlalu early jadi belum ada damage yang cukup kuat juga. Iya. Karena kita tahu tadi yang ngehit ya dari Rafaela sakit apa sih gitu kan ya. Paling nggak terlalu memberikan impact yang cukup besar, tapi Pika sejauh ini juga masih cukup aman karena Esmeralda farming sendiri juga cukup kuat sih menurut aku. Iya, apalagi kalau misalnya nanti item-itemnya udah jadi, udah Banget. darahnya nggak ngurang, Pak. Waduh. Tapi kita pindah ke arah top lane yang dimana di sini langsung IDNS menzoning aja nih, karena di sini langsung 3 orang sekaligus dan tersisa Violet di sini. Violetnya akan kah di geng? Karena di sini kita lihat dari area tim EVOS yang dimana mereka sepertinya langsung mengetahui ya keberadaan dari IDNS, Yes. yang dimana mereka sudah langsung set turtle nih. Betul, karena sebenarnya salah satu keunggulan dari adanya Rafaela kan bisa ngebuka vision juga sebenarnya. Tapi nampaknya bakal coba untuk langsung dikontes aja kali ini Turtle-nya, tapi berhasil di-secure sama Roger cukup baik. Kehilangan satu player dari DNS kali ini menjadi kerugian cukup berat. 2 sudah mulai hilang, nampaknya bakal langsung aja dimajuin. Tadi ada Black Dragon Farm juga yang nampaknya Karamel masih bisa coba untuk gocek. Betul sekali, dan ini benar-benar mendapatkan 2 poin sekaligus dari tim EVOS yang dimana tadi ini benar-benar unda-undi berarti ya. Sebenarnya rugi sih bisa dibilang. Karena tadi yang hilang siapa ya? Yang Kajanya hilang ya? Kaja sama Ruby ya? Ruby, enggak, Yuzong.
Yuzong Kajal sama enggak. Ruby. Oh, Kajal sama Ruby. tapi top. Tapi Iya. mereka mendapatkan turtle. Ya, at least Ah. si Cruellanya nggak hilang. Iya. Kecuali kalau misalnya Cruellanya hilang, menurut Ya, aku baru itu perkara. ya benar-benar rugi banget sih untuk dapetin satu turtle, malah harus kehilangan core-nya ya, karena ya hilang dong buff-nya kan, mau nggak mau. Iya Betul. benar banget. Apalagi sebenarnya bisa dibilang tadi lumayan keuntungan untuk EVOS ya. EVOS lebih memilih oke nggak apa-apa kita kehilangan turtle, tapi mereka komit untuk melakukan team fight dan membuahkan hasil. Mereka mendapatkan 2 kill dari sana dan bisa dilihat sini mungkin Kajanya dengan defense Jasmine dan Flicker yang ready mencoba memanggil temannya untuk melakukan pick off, tapi dari tadi yang aku lihat adalah Violet masih bisa farming dengan aman. Violet masih bisa dapetin farmnya, apalagi yang kita tahu Brody hanya perlu 2 macam item mungkin dengan Malefic Core dengan Brute Force atau BOD itu udah cukup banget, damage-nya udah lebih dari cukup menurut aku. Betul. Oh. Tapi sejauh ini Oh my god. nampaknya agak sedikit miss dengan adanya diversion dilakukan oleh Luoyi tadi, memberikan panic attack. Tentunya harus kehilangan seorang Violet. Baru aja ngebahas Violet udah harus hilang di sana, tapi it's okay. Karena ditukarkan dengan 2, Cruella harus sedikit mundur juga kali ini ya. Betul banget, ini ya yang dibilang surprise ya, Ya, dari surprise. Terkejut. Loi. Iya Langsung betul terkejut. banget dari Loi. Ini ya makanya kenapa Loi itu menyebalkannya di situ. Iya, iya. Sebenarnya karena memang nggak semua yang, karena aku user Luoyi juga Sama. ya. Kita Sama salaman dulu. Jadi sebenarnya nggak semua user Luoyi itu mau pakai diversionnya itu Betul. untuk ke arah ngegeng gitu ya. Jarang banget sebenarnya Biasanya buat kabur. buat kabur ya. Tapi tadi satu eksekusi yang menurut aku cukup baik banget. Ya. At least bisa memberikan perlawanan terhadap tim Oh. EVOS juga, tapi kali ini lagi dan lagi Turtle berhasil diculik, tapi Cruella harus hilang, diturunkan dengan 2 player sekaligus. Kali ini hanya mendapatkan kerugian cukup besar, dan lagi ya, ini menurut aku terlalu mahal sih, selalu Iya. kayak gini dengan adanya kontes Turtle, menurut aku terlalu maksain aja. Betul. Apalagi ditambah untuk dari tim IDNS sendiri mereka mendapatkan turtle. Ya, Tapi setelah itu junglernya yang harus hilang. tertumbal. Ya, itu yang kayak yang tadi udah kita sedikit bahas ya. Hmm. Kalau misalnya mungkin kehilangan dari sisi support atau mungkin side lane-nya masih it's okay gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya untuk dari Korea sendiri yang dapetin buff-nya, menurut aku malah jadi sayang banget. Padahal tadi sebenarnya udah cukup bagus juga sih dengan adanya dispersion dan juga rotation yang dilakukan sama seorang Fixie ya. Tapi balik lagi, damage dari teman-teman EVOS juga cukup kuat. Ya benar banget. Apalagi bisa kita lihat sini mungkin di sini Ice dengan Yuzongnya perlu lebih sedikit ready sih kalau misalkan memang mau terjadi ada turtle. Jadi saat ada Black Dagger, saat teman-temannya atau Cruella ingin menyamankan turtle dengan menggunakan retribution di situ harus udah ada Ice atau Mute yang sudah ready untuk mengcover menurut aku. Iya, Iya, harusnya betul gitu. banget. Harus ada yang at least ada yang ngebuka map sih, menurut aku itu aja sih. Karena kalau misalnya kita lihat yang ngebuka map dari line up atau draft picknya EVOS, banyak banget yang bisa ngebuka rumput ya. Benar, apalagi ditambah Yusunjin dengan Molten Soccer-nya ya. Iya, Mountain Shaker. Udah bisa global, langsung kelihatan semua, terlihat semua. Betul banget. Dan kita lihat di sini dari kedua tim, mereka sepertinya lebih hati-hati lagi. Dari tim IDNS-nya juga lebih hati-hati lagi ya kan, karena kita lihat di sini poin kill yang sudah diamankan langsung oleh EVOS adalah 6 poin kill. Dan lagi-lagi killing spree diamankan langsung oleh Caramel. Wow, ice-ice-nya ya. Ya. Menurut aku Begitu saja. pergerakan yang cukup baik banget ya. Karena ganking ke bawah langsung ada backupan juga di sana, tapi di sisi lain tercicil juga di area mid lane-nya tapi masih cukup aman. Sementara di 9 menit pertama Lord sudah muncul juga, tapi keunggulan masih di-lead oleh tim EVOS sendiri. EVOS, Tadi betul. Kara berhasil mendapatkan mencuri Mencuri. satu turtle Turtle. juga dengan 7 kill point. Menurut aku udah satu keunggulan. Iya, dari segi turretnya juga mereka lebih diunggulkan. Ya. Goldnya juga udah pasti jelas lah ya. Tapi kita lihat di sini akankah adanya pertempuran lagi nih di area Lord, karena kan dari tadi di turtle-nya selalu di warin ya kan, di Betul. kontes gitu kan. Dan kita lihat di sini lagi. Kira-kira bakal di warin gak nih, Cak? Menurut aku kalau misalnya mereka mau warin dalam keadaan mereka nggak tahu nih gimana sih letak dari teman-teman Evo sendiri, menurut aku malah agak sedikit berbahaya ya. Apalagi Mountain Shaker juga udah mulai dikeluarkan kali ini, membuat mundur teman-teman dari IDNS. Sementara
Oke, tadi agak sedikit dicicil aja nampaknya untuk di area outer turret di area mid lane kali ini, tapi Falling Star Moon connect, tapi Iorix nggak bisa kemana-mana juga harus udah mulai Black Dragon Form dikeluarkan hanya untuk kabur aja. Ice nggak bisa pulang Bapak, langsung hilang begitu aja. 3 kerugian yang berhasil diperoleh dari EVOS dari teman-teman IDNS. Betul banget. Dan tadi kita lihat juga dari Livi yang dimana tadi Chaos Assault-nya itu benar-benar sakit banget ya kan untuk 2 orang sekaligus dari tim IDNS langsung di pick off begitu saja. Dan kita lihat di sini juga Lord sudah langsung diamankan oleh tim EVOS. Yes. Walaupun Lordnya belum di enhance ya sebenarnya. Belum, karena ya at least di menit 11 ya 12. Menit 12. Tapi kalau menurut aku ya daripada terlalu menunggu-nunggu semua tuh bisa terjadi gitu. Kadang-kadang kita kayak kita udah winning situation nih gitu kan. Jadi kayak terlalu entar-entar gitu kan. Benar. Sementara kalau misalnya memang ada kesempatan nih dapetin free lord ya langsung aja gitu malah jadi at least bisa dapetin 1 mid turret lagi. Betul banget. Dan tadi sebenarnya Ca ada iklan lewat. Iya betul. Jadi kami ingin menginformasikan SanDisk Miko SD yang dirancang khusus oleh SanDisk yang guna meningkatkan kecepatan performa game dan mempercepat kenaikan level dan permainan game. Betul. Tapi sebelum itu kita bakal langsung aja beralih ke in-game lagi. Kali ini udah mulai hilang juga. Lordnya. Yes, sekarang masih belum terlalu, tapi ada yang terkena defense adjustment. Violet masih bisa mundur terlebih dahulu. Backup-nya cukup baik. Lipi, damage sakit banget tapi masih bisa cukup mundur dulu seorang Cruella-nya kali ini. Betul sekali, Cruella tadi hampir saja terpick off karena benar-benar Lipi nih ya, sakitnya bukan main gitu kan. Yang dimana tadi hampir saja terpick off begitu saja, tapi kita lihat di sini dari arah top lane, yang dimana IDNS lebih memilih untuk meng-clear minion, tidak ada kontes apapun di daerah top lane-nya sendiri. Yes, tapi at least mereka udah dapetin 3 landing sekaligus yang menurut aku ini udah cukup kuat banget. Sementara gimana caranya untuk tim IDNS bisa membalikkan keadaan? Mereka bisa sih kalau misalnya at least bisa menculik seorang Karamel gitu. Karena dari tadi dia hanya terculik 1 kali aja dan ditambah lagi kali ini masih bakal coba untuk dimajuin lagi. Sakit banget damage-nya. Terkena rotation tapi masih oke, masih cukup aman. Sementara mereka masih bakal coba untuk menyicil atau memotong creepnya terlebih dahulu karena sebenarnya untuk creep manajemennya juga bagus banget sih dari EVOS ya. Betul sekali. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari Rital sudah mulai merusuh-rusuh begitu saja. Tapi di sini, oh my god, yang dimana mid lanernya sudah langsung dihancurkan begitu saja. Tapi di sini kita lihat langsung ada trading yang sangat luar biasa sekali, Cak. 2 orang dari 2 tim langsung hilangkan, gitu aja. Betul. Tapi at least dari seorang Karamelnya masih cukup aman juga. Sorry, ternyata Karamel belum ter-take down ya? Belum ter-take down. Karena tadi benar-benar dijagain abis-abisan oleh timnya sendiri. Oke. Oh, baru Lipi sama Violet aja karena Violet tadi terkena ganking ya. Tapi at least inhibitor udah hilang semua. Pika bahkan bisa mendapatkan free banget. Purple buff-nya bakal semakin kuat lagi karena kita juga tahu ya mana dari seorang Esmeralda lumayan cukup boros. Yap. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari Pika mungkin mereka dia mau memberikan sedikit kejutan meriah gitu ya untuk tim IDNS gitu kan. Tapi kita masih belum tahu. Tapi dari segi tim IDNS sendiri, mereka lebih memilih untuk meng-clear minion aja. Mereka nggak mau pergerakannya lebih jauh. Mereka nggak mau mungkin sampai terculik oleh tim Evo sendiri. Betul. Sebenarnya ya gimana ya? Kalau misalnya kita lihat ya di sini ada Ruby bisa banget jadi inisiator yang cukup baik, tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu nih item dari seluruh pemain. Ya, di sini bisa kita lihat Yusun Shin-nya sudah hampir menyelesaikan seluruh progress itemnya sih dengan berbanding dengan kita lihat Cruella. Dia baru mendapatkan 3 progress item. Di sini mungkin agak kesulitan karena mungkin Kaja dengan defense adjustment-nya kesulitan untuk nge-burst 1 hero karena kita bisa lihat sini balik lagi dari Violet dan bahkan Rafaela sendiri punya item-item respect. Mereka langsung nge-build Athena Shield dan ini menurut aku jadi perhitungan banget untuk IDNS nggak bisa asal untuk perang atau pick off gitu, melakukan pick off. Iya betul sekali. Tapi kita lihat di area mid laner ini yang dimana sepertinya Mute sudah langsung membuka mapnya begitu saja ke arah Lord lagi. Betul. Jadi Sebenarnya udah di enhance. Iya, udah ter-enhance sekarang udah menit ke-14. Sebenarnya bisa banget sih kalau misalnya dari DNS mau coba untuk fight ya. Selama catatannya adalah selama
seorang mute-nya bisa connect, bisa dapetin Oke. at least 2 Betul. Tapi gitu. kita Sementara lihat- dari tadi sulit gitu kan. Iya. Karena di depan dihalangin dengan adanya Pika. Apalagi dengan adanya movement speed dari seorang Rafaela juga bakal semakin gesit tentunya untuk menghindari adanya dispersion dan juga rotation. Jadi menurut aku agak sedikit sulit sih jadinya. Iya, itu akan sedikit merepotkan dari tim IDNS sendiri sebenarnya. Mm-mm. Dan tadi kita lihat Lordnya sudah datang ke area mid laner. Tadi bener-bener free load banget ya. Nggak ada satupun dari tim IDNS yang berani untuk mengkontes ke arah Lordnya tadi. Betul, karena mau kontes pun sebenarnya riskan juga ya. Iya, Semen- lebih ke gambling gak sih? Iya, riskan. Sementara ya minion wave-nya juga udah mulai masuk semua. Jadi menurut aku agak sedikit berat gitu. Betul. Kecuali mereka bisa eksekusi dengan baik ya, it's okay. Dan ini dia Lordnya sudah langsung memasuki base yang dimiliki oleh IDNS. Tapi kita lihat di sini, oh my god, apa yang terjadi di sini? Loi dengan dispersionnya langsung saja mencicil-cicil keberadaannya tim EVOS. Tapi di sini justru malah sebaliknya dan langsung di finish begitu saja.